Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herudin dengan NPM 4617210004, program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Kali ini saya akan mempresentasikan alat tugas akhir saya yang berjudul identifikasi cairan semi padat dengan menggunakan sensor fotodioda dan RGB dengan metode spektrofotometri neural network atau SNN berbasis Raspberry Pi. Pada desain alat ini terdapat dua sensor. Yang pertama yaitu sensor RGB TCS34725 yang berfungsi untuk mengukur 5 parameter pada cairan yang akan diuji. Yang pertama yaitu nilai warna berupa warna red, green, blue. Terus ada intensitas cahaya lux dan temperature color Kelvin. Sedangkan untuk sensor inframerah atau sensor infrared berfungsi untuk membaca media uji. Dan terdapat juga pengolah data yaitu Raspberry Pi 4B, dan untuk menampilkan data yang telah didapatkan oleh sensor akan terdapat layar LCD 3,5 inch. Pengujian terhadap jumlah konsentrasi cairan dilakukan menggunakan 3 jenis cairan. Yang pertama yaitu air ragi, yang kedua ada air yogurt, dan yang ketiga adalah air biasa. Dari ketiga jenis cairan tersebut dilakukan 5 kali percobaan dengan jumlah cairan berbeda dari 50 ml sampai 250 ml. Dan pengujian ini bertujuan untuk mengetahui respon sensor terhadap jumlah cairan yang berbeda. Pengujian cairan pada media uji dilakukan dengan 3 jenis cairan, yaitu cairan air ragi, yogurt, dan air ludah atau human saliva, dan menggunakan 4 media uji. Yang pertama ada kayu, ada kaca, kain, dan tisu. Pengujian ini dilakukan sebanyak 5 kali pada setiap sampel yang diuji. Dan data yang telah didapat dari beberapa kali pengujian dari 12 sampel tersebut akan dicatat guna sebagai input dari neural network tersebut. Pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan data hasil dari cairan di beberapa media untuk dilakukan identifikasi menggunakan neural network dari data tersebut. Data hasil pengujian pada 12 sampel uji berupa data parameter RGB, temperatur color Kelvin, intensitas cahaya lux, dan frekuensi Hertz. Yang jumlah datanya ada 60 data dari 12 sampel yang diuji. Data tersebut akan dilakukan pembobotan atau normalisasi menggunakan metode min-max normalisasi dengan rumus minimum range yaitu 0 ditambah x-nya itu 79 dikurangi minimum value dari 5 percobaan tersebut dengan jumlah 79 dalam kurung maksimum range yaitu 1 dikurangi minimum range nya yaitu 0 dibagi maksimum value yaitu 109 dikurangi minimum value
79, hasilnya adalah 0. Dari frekuensi yang didapatkan, maka diketahui panjang gelombang dari masing-masing sampel, yaitu kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10⁸ meter per second dibagi frekuensi yang telah didapat dari percobaan. Maka didapatkan sampel data yaitu panjang gelombang sebanyak 60 data yang akan dilakukan pembobotan kembali dengan menggunakan rumus min-max normalisasi, yang didapatkan hasilnya seperti ini. Dari 6 parameter yang telah dilakukan pembobotan atau dilakukan normalisasi akan dimasukkan ke dalam data MATLAB guna untuk menjadi input dari neural network. Dan dimasukkan juga target panjang gelombang yang telah dilakukan proses pembobotan atau normalisasi ke dalam target neural networknya tersebut. Setelah data input dan target telah dimasukkan ke dalam MATLAB yang telah dinormalisasi, maka ketik NN star pada command window, lalu pilih fitting tools, lalu klik next dan masukkan input serta targetnya, lalu pilih matrix raw, lalu next. Training itu 75%, validasi 15%, dan testingnya 15%, lalu next. Masukkan jumlah neuron 12, yaitu sama dengan 12 sampel uji, lalu next. Pilih train untuk melakukan pengujian atau pelatihan, lalu klik plot regression. Dalam grafik di sini menunjukkan untuk training dan validasi, menunjukkan hasil mendekati angka 1. Lalu next guna untuk menyimpan hasil output dan error pada MATLAB. Hasil error dan output yang telah dilakukan pelatihan pada neural network akan dicatat dan dikalkulasikan dengan panjang gelombang hasil pengukuran yang telah didapat. Panjang gelombang yang telah didapat akan dikalkulasikan dengan error dari pelatihan neural network. Jadi panjang gelombang yang telah diukur dikurangi dengan error, dan itu adalah hasil output pelatihan dari neural network. Untuk mengukur keakuratan pada panjang gelombang output dengan panjang gelombang pelatihan NN menggunakan rumus nilai acuan dikurangi dengan nilai hasil dibagi nilai acuan persen, dan akan diketahui keakuratan pada setiap sampel tersebut. Jika dirata-ratakan, setiap sampel dari 60 sampel yang diuji mendapat rata-rata sampel keakuratannya yaitu 95,4%. Sedangkan untuk error 100% dikurangi keakuratan sama dengan error tersebut dengan hasil 4,5%. Setelah dilakukan pengujian NN, dapat disimpulkan bahwa pada sampel ludah di kaca tingkat error pada kedua percobaan yaitu hampir 100% tingkat errornya. Sekian presentasi dari tugas akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.